Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran saya yang pertama. Dalam video ini kita akan belajar mengenai materi bilangan yang ada di kelas 7. Pada video ini saya akan menyampaikan beberapa pembahasan, yaitu yang pertama, membandingkan bilangan bulat, yang kemudian akan dilanjutkan dengan operasi hitung pada bilangan bulat, dan membandingkan bilangan pecahan yang juga akan dilanjutkan dengan operasi hitung pada bilangan pecahan. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu membandingkan bilangan bulat. Sebelum memulai inti pada pembahasan ini, akan lebih baik jika sebelumnya kita mengulang atau mengingat lagi banyak jenis bilangan yang sudah kita kenal. Mulai dari yang paling sederhana, yaitu bilangan asli. Bilangan asli tentu saja sudah kita pelajari sejak SD. Bilangan asli dimulai dari angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan seterusnya. Tetapi hanya bilangan bulat saja, tidak termasuk bilangan pecahan. Dan kemudian lebih besar dari bilangan asli, yaitu bilangan cacah. Bilangan cacah sama saja dengan bilangan asli. Ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan seterusnya, tetapi ditambah juga dengan angka 0. Dan ada juga bilangan bulat. Untuk bilangan bulat sebenarnya sama saja dengan bilangan asli dan bilangan cacah, yaitu ada angka 1, 2, 3, 0, juga ditambah dengan bilangan bulat yang negatif. Misalkan ada min 4, min 3, min 2, min 1. Jadi semua bilangan bulat mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 0, min 1, min 2, min 3, min 4. Bilangan cacah berarti 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian ada bilangan rasional. Semua bilangan bulat termasuk ke dalam bilangan rasional, tetapi bilangan rasional ditambah juga dengan bilangan pecahan. Contoh pecahan yaitu setengah atau 1/2, bisa juga 1/3. Nah, ini termasuk bilangan rasional. Atau bisa juga desimal, tapi dengan syarat desimal ini harus bisa menjadi pecahan. Contoh, 0,25 bisa jadi 1/4 pada pecahan. Desimal itu juga termasuk bilangan rasional. Bisa juga bilangan akar, tetapi syaratnya harus bisa keluar dari akar. Contohnya ada akar 16, dia bisa jadi 4. Ini juga bilangan rasional. Termasuk juga angka min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ini termasuk bilangan rasional. Ada juga bilangan irasional. Kebalikan dari bilangan rasional, bilangan irasional ini agak termasuk mustahil untuk dipikirkan. Nah, contohnya itu adalah desimal yang tidak bisa jadi pecahan. Contohnya yaitu 0,1234567. Ini tidak bisa jadi pecahan, maka termasuk bilangan irasional. Contoh lainnya adalah bilangan fi. Bilangan fi sebetulnya bukan hanya 3,14, tetapi jika kita hitung 22/7, hasilnya adalah 3,142857114 dan seterusnya. Panjang sekali jika dibagi hasilnya. Atau bisa juga bilangan akar, tetapi yang juga tidak bisa keluar dari akar. Contohnya akar 3. Wah, akar 3 hasilnya berapa sih? Nah, ini termasuk bilangan irasional. Setelah kita mengingat kembali jenis-jenis bilangan, sekarang kita memasuki materi inti membandingkan bilangan bulat. Pengertian bilangan bulat yaitu bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan asli atau bilangan bulat positif yang juga dibedakan menjadi bilangan ganjil dan bilangan genap. Untuk mempermudah kita dalam mempelajari bilangan bulat, maka kita perlu menuliskan bilangan bulat tersebut secara urut, mulai dari yang memiliki nilai terbesar atau bisa juga dari yang terkecil, yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Berikut ini contoh garis bilangan sederhana. Berdasarkan contoh, jika diketahui P adalah suatu bilangan dan Q adalah suatu bilangan, maka jika P terletak di sebelah kanan Q, maka P lebih dari Q. Begitu juga jika P terletak di sebelah kiri Q, maka P kurang dari Q. Kemudian kita masuk pada bagian contoh soal. Di sini kita nantinya akan mengerjakan 3 contoh soal. Langsung ke soal yang pertama, yaitu nyatakan kalimat 100 meter di bawah permukaan laut ke dalam bentuk bilangan. Kita lihat penyelesaiannya. Jawaban nomor 1 yaitu negatif 100 meter. Dari mana didapat jawaban tersebut? Jika digunakan permisalan permukaan laut sebagai bilangan 0, maka di bawah permukaan laut adalah bilangan negatif. Begitu juga dengan di atas permukaan laut, maka bilangannya positif.
Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Nyatakan bilangan matematika negatif 28 derajat Celcius ke dalam bentuk kalimat. Karena negatif 28 derajat Celcius menggambarkan keadaan suhu suatu ruangan, maka kita bisa gunakan permisalan yang melibatkan suatu suhu. Jawaban nomor 2 yaitu negatif 28 derajat Celcius di bawah titik beku. Mari kita gunakan lagi suatu permisalan pada kehidupan sehari-hari. Jika titik beku adalah bilangan 0, maka negatif berada di sebelah kiri bilangan 0 pada garis bilangan, dan juga suatu suhu negatif 28 derajat Celcius lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga, yaitu antara negatif 5 derajat Celcius dan negatif 3 derajat Celcius, manakah suhu yang lebih tinggi? Mari kita buat atau kita rubah bentuk soal menjadi seperti berikut. Berbeda dengan bilangan bulat positif yang dimana semakin besar angka, maka semakin besar juga nilainya. Tetapi jika bilangan bulat negatif, semakin besar suatu angka, maka semakin kecil nilainya. Jadi tanda yang tepat untuk melengkapi jawaban adalah ini. Negatif 5 derajat Celcius kurang dari negatif 3 derajat Celcius, yang artinya suhu yang lebih tinggi adalah negatif 3 derajat Celcius. Sekarang kita masuk pada operasi hitung pada bilangan bulat. Operasi hitung pada bilangan bulat meliputi operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat dapat diselesaikan menggunakan garis bilangan. Bilangan yang dijumlahkan digambarkan sebagai anak panah dengan arah sesuai dengan bilangan tersebut. Jika bilangan bernilai positif, maka anak panah digambarkan dengan menunjuk ke arah kanan. Begitu juga sebaliknya. Jika bilangan bernilai negatif, maka anak panah digambarkan dengan menunjuk ke arah kiri. Kemudian, agar kita lebih memahami apa yang sudah dijelaskan, kita langsung masuk pada contoh soal untuk mengerjakan operasi hitung pada bilangan bulat. Contoh soal yang pertama yaitu negatif 5 ditambah 3. Negatif 5 ditambah 3 hasilnya adalah titik-titik-titik, bisa diselesaikan dengan garis bilangan. Contoh penyelesaian yang didapat adalah negatif 3 ditambah 5. Artinya 3 langkah ke kiri dari angka 0, negatif 3. Berarti ditambah 5 artinya kita berjalan 5 langkah ke arah kanan dari negatif 3. Maka hasil yang didapat adalah 2. Contoh soal yang kedua. 6 dikurang 5 hasilnya adalah titik-titik-titik. Begitu juga untuk contoh soal yang kedua, bisa kita kerjakan dengan menggunakan garis bilangan. Hasil yang didapat adalah dari 6 dikurang 5. 6 positif dikurang 5. 6 positif artinya melangkah 6 dari angka 0 ke sebelah kanan. Kemudian dikurang 5 artinya berjalan 5 langkah ke arah sebelah kiri dari mulai angka 6. Maka hasil yang didapat adalah 1. Berikutnya, di sini ada contoh soal. Contoh soal yang selanjutnya terdiri dari 4 nomor dengan isian operasi hitung campuran, penjumlahan, dan perkalian. Tentukan hasil dari operasi hitung berikut. Kita langsung ke penyelesaian di soal nomor 1. Yang pertama, 15 ditambah negatif 8, hasilnya adalah titik-titik-titik. Positif bertemu dengan negatif, maka didapat negatif. 15 dikurang 8, hasilnya adalah 7 positif. Langsung ke soal nomor 2, yaitu negatif 5. Negatif 25 ditambah 50 sama dengan titik-titik-titik. Negatif dan positif, maka didapat negatif. Artinya 25 dikurang 50, maka hasil yang didapat adalah negatif 25. Soal yang ketiga yaitu dalam kurung negatif 6 ditambah negatif 9,
kemudian dikali 10. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, operasi hitung yang berada di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Maka negatif 6 ditambah negatif 9 didapat dalam kurung negatif 6 dikurang 9. Kemudian setelah itu baru kita kalikan 10. Negatif 6 dikurang 9 hasilnya adalah negatif 15. Setelah itu negatif 15 dikali 10, maka hasil yang didapat adalah negatif 150. Contoh soal yang keempat yaitu dalam kurung negatif 8 dikali negatif 6 ditambah dalam kurung negatif 10 dikali negatif 8. Dalam kurung negatif 10 dikali 8. Dalam kurung yang pertama, negatif 8 dikali negatif 6 didapat hasilnya 48. Kemudian ditambah dalam kurung yang kedua, hasil dari negatif 10 dikali 8 hasilnya adalah 180 negatif. Maka hasil yang kita harus jumlahkan berikutnya adalah 48 ditambah negatif 180. Hasilnya adalah negatif 132. Demikianlah video pembelajaran pertama saya. Semoga bisa bermanfaat untuk selama masa pandemi atau belajar di rumah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.